Yo sahabat-sahabatku yang super dan rajin menabung. Jumpa lagi bersama gua di Anime Reference. Seperti biasa, gua selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar, amin. Oke guys, kali ini gua bakal bahas seputar fenomena kematian palsu yang ada dalam cerita One Piece. Buat kalian yang mengikuti anime dan manga One Piece, kalian pasti enggak asing lagi ya dengan fenomena kematian palsu yang seringkali muncul dalam cerita. Ada beberapa karakter yang pernah dianggap tewas dalam sebuah insiden, tetapi ternyata mereka masih hidup dan berada di suatu tempat. Karena fenomena kematian palsu tersebut, para fans One Piece seringkali tidak percaya 100% apabila ada karakter One Piece yang dikabarkan mati. Nah, kali ini gua telah merangkum beberapa daftar kematian palsu yang pernah terjadi di One Piece, mulai dari yang tidak begitu penting sampai yang menghebohkan. Nah, apa sajakah itu? Kalian cek langsung aja di video berikut ini. Contoh yang pertama adalah Igaram. Dia ini adalah kepala pertahanan kerajaan Alabasta. Dia beserta putri Vivi sempat menyusup ke Baroque Works demi mengungkap identitas sang bos. Dia pun menyandang identitas sebagai Mr. H dan sempat menjadi musuh Luffy di Whiskey Peak. Identitas Igaram dan Vivi sempat terungkap hingga dia diburu oleh agen yang lebih tinggi. Igaram pun sempat dianggap tewas dalam sebuah ledakan ketika dia menyamar sebagai Vivi. Dia ternyata berhasil bertahan hidup. Kematian Pell merupakan salah satu prank yang cukup menghebohkan ya dalam cerita One Piece. Setelah mengetahui ancaman dari bom yang dipasang krokodil, Pell mengorbankan dirinya dan membawa bom itu ke langit demi menyelamatkan banyak orang. Bom tersebut meledak dengan sangat kuat di langit. Pell pun dianggap tewas oleh penduduk Alabasta. Entah bagaimana ceritanya, Pell ternyata berhasil selamat. Dia sempat dirawat oleh seorang dokter di Alabasta. Kalian mungkin lupa ya dengan sosok Pagaya. Dia ini adalah bapaknya si Konis yang sempat membantu Luffy di Skypiea. Dia ini adalah karakter yang sangat baik hati dan suka menolong orang lain yang kesusahan. Pagaya sempat dianggap tewas ketika dia terkena hukuman petir Enel. Akan tetapi dia ternyata masih hidup dan sehat walafiat di akhir cerita Skypiea. Hal itulah yang membuat Konis merasa sangat terkejut. Meskipun sempat menjadi musuh, Mr. Tu kemudian menjadi teman yang berharga bagi Luffy. Dia sempat membantu Luffy melarikan diri dari kepungan kapal Hina. Pasca insiden itu, Mr. Tu ditangkap dan dijebloskan ke Impel Down. Selama berada di Impel Down, Mr. Tu mengorbankan dirinya sekali lagi. Dia sempat dianggap tewas oleh para fans setelah dia berhadapan dengan Magellan. Tanpa disangka-sangka, dia ternyata masih hidup dan menjadi pengganti Ivankov di level 5,5 Impel Down. Hal itu terungkap dalam sebuah cover story. Jika kalian masih ingat, Gekko Moria sempat dikabarkan tewas di akhir peperangan besar Marineford. Namun kabar tersebut sangatlah meragukan. Moria ternyata masih hidup dan bersembunyi di sebuah tempat hingga dia muncul lagi di Pulau Hachinosu. Di sana dia sempat berkonflik dengan bajak laut Kurohige yang telah menculik Absalom. Kematian Sabo merupakan salah satu prank yang paling mengejutkan dari Oda. Saat masih kecil, Sabo sempat dianggap tewas setelah kapalnya meledak akibat serangan dari Tenryubito yang berkunjung ke kerajaan Goa. Sabo ternyata berhasil selamat berkat bantuan dari Dragon. Dia juga mengalami amnesia selama bertahun-tahun. Ingatannya kembali setelah dia membaca berita kematian Ace. Dia pun muncul lagi di hadapan Luffy dalam cerita Dressrosa. Ya, sebagai penutup ada sosok Jaguar di Saulo. Jaguar di Saulo merupakan mantan angkatan laut sekaligus seorang raksasa yang menjadi teman Robin di Ohara. Dia sempat dianggap tewas dalam insiden Buster Call setelah dia dibekukan oleh Aokiji. Tanpa disangka-sangka, Saulo ternyata berhasil bertahan hidup dalam insiden Ohara. Dia menyelamatkan buku-buku peninggalan Ohara dan membawanya ke Elbaf. Hal itu diungkapkan secara langsung oleh Dr. Vegapunk kepada Robin di Pulau Egghead.
Nah, mungkin itu aja beberapa fenomena kematian palsu yang cukup menarik ya dalam cerita One Piece. Sebenarnya masih ada beberapa kematian palsu lagi yang mungkin belum gua sebutkan di sini. Tapi gua hanya menyoroti yang penting-penting aja. Jadi gimana nih pendapat kalian seputar fenomena kematian palsu di One Piece? Apakah itu penting atau enggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Thanks atas kunjungan kalian. Jumpa lagi di video selanjutnya.